Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Dedi Kurniawan. Di sini saya akan memberikan sebuah sedikit pengetahuan mungkin ya, atau berbagi ilmu tentang apa itu pemuda dan juga ilmu. Tapi sebelumnya mungkin kita semua ini bisa berada di sini berkumpul itu juga berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi memang pemuda itu diibaratkan sebagai aset bangsa yang mana memiliki potensi yang sangat besar dalam membawa perubahan. Biasanya memiliki semangat yang sangat tinggi pemuda itu, dan juga pemuda itu memiliki idealisme yang sangat besar. Tapi di samping ada potensi yang tinggi dan juga idealisme yang besar, itu juga ada potensi-potensi yang bisa membangun sebuah perubahan. Jadi kalau bisa diartikan pemuda itu dalam pandangan Islam sendiri itu, saya pernah mengutip sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu bahwa menyampaikan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya yaitu adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pemuda yang bertakwa dan berilmu akan menjadi pemimpin, nantinya akan menjadi pemimpin yang bisa berkontribusi bagi agama, bangsa, dan juga masyarakat. Gitu. Lalu tak lupa juga, ilmu itu sangat penting bagi pemuda yang ada di wilayah Indonesia atau seluruh dunia ini. Yang mana memang sebenarnya pengetahuan atau ilmu itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir dan juga pengamatan ataupun penelitian. Jadi ilmu itu semata-mata bukan bukan lahir dari diri manusia itu sendiri. Jadi ilmu itu akan tumbuh dalam manusia jika kita itu mau berpikir, mau berproses, mau melalui pengamatan, penelitian dan juga pembuktian yang sistematis. Yang mana ilmu itu bertujuan untuk memahami berbagai fenomena-fenomena yang ada di alam semesta dan juga kehidupan manusia. Dan di sini juga saya menyampaikan peran pemuda itu dalam mencari ilmu itu ada 3. Yang pertama itu menuntut ilmu sepanjang hayat. Artinya pendidikan bukan hanya di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi harus dilakukan seumur hidup. Selama kita bernapas, selama kita diberikan nyawa oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu kita berhak untuk mencari ilmu dimanapun berada. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Ilmu itu diperoleh harus digunakan untuk kebaikan di masyarakat dan juga untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan wawasan dan keterampilan. Dengan banyak membaca, berdiskusi dan juga mengikuti perkembangan zaman, secara otomatis pemuda akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Lalu yang berikutnya ada pentingnya ilmu bagi pemuda. Di sini saya menyimpulkan ada 4 golongan. Yang pertama itu meningkatkan daya saing. Yang kedua menjadi agen perubahan. Yang ketiga membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir membangun karakter dan moral. Di sini saya ingin memberikan sebuah contoh ataupun mungkin kisah pemuda yang berilmu dalam Islam. Di sini saya menyebutkan ada 4 yang bisa kita contoh perilakunya. Yang pertama ini Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi pemuda yang cerdas dan juga bijaksana. Lalu yang berikutnya ada Ibnu Abbas. Beliau itu adalah ahli tafsir Al-Quran. Yang ketiga ada Imam Syafi'i, yang mana beliau adalah pelopor mazhab dari Syafi'i. Yang keempat ada Muhammad Al-Fatih, yang mana kita tahu beliau adalah penakluk Konstantinopel. Yang berikutnya ada Ibnu Sina, bapak kedokteran Islam. Memang pemuda itu harus dilandasi
pemuda yang berilmu itu harus dilandasi dengan agama, supaya kita bisa menjadi orang yang beragama. Lalu ada lagi saya memberikan contoh pemuda dari kebangsaan Indonesia terutama. Ada Soekarno, beliau sangat memiliki pemikir dan proklamator bangsa kita. Yang kedua ada Muhammad Hatta, beliau menjadi bapak ekonomi dan juga pejuang kemerdekaan. Yang ketiga ada Ki Hajar Dewantoro, yang mana menjadi pelopor bagi pendidikan yang ada di nasional. Dan juga ada Tan Malaka sebagai pemikir dan pejuang revolusi yang ada di negara kita. Lalu ada Budi Utomo, yang mana sebagai pelopor dari bangsa di Indonesia. Di sini mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit, yaitu pemuda dan ilmu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang mana pemuda yang berilmu akan menjadi pemimpin yang cerdas, inovatif, dan mampu membawa perubahan yang positif. Oleh karena itu penting bagi pemuda yang ada dimanapun untuk terus menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang baik di lingkungan masyarakat dan juga menjadi inspirasi bagi generasi yang berikutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.